Oke, gue mau mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya nentuin hidup finansial lo 10-20 tahun ke depan. Sebenarnya lo ngerti uang atau lo cuma ngejar uang? Karena banyak orang kerja keras, gaji naik, bisnis jalan, tapi hidupnya tetap tegang. Kenapa? Bukan karena kurang duit, tapi karena nggak pegang kontrol. Hari ini gue mau ajak lo ngomongin satu tema yang menurut gue akar dari semua masalah uang, financial literacy, literasi finansial. Tapi gue mau set dari awal, ini bukan konten cara cepat kaya. Bukan, ini konten cara hidup lo nggak gampang runtuh. Kalau lo pengusaha, profesional, karyawan, investor, atau lo lagi merintis, financial literacy itu bukan pelengkap, itu pondasi. Karena uang itu bukan cuma angka. Uang itu sistem keputusan, uang itu kebiasaan, uang itu disiplin, uang itu kontrol emosi. Dan gua mau kasih definisi yang jelas biar kita satu frekuensi. Financial literacy adalah kemampuan lo untuk memahami, mengelola, menumbuhkan, melindungi, dan meneruskan kekayaan. Dengan keputusan yang sadar risiko, return, waktu, dan disiplin perilaku. Gua ulang, memahami, mengelola, menumbuhkan, melindungi, dan meneruskan. Banyak orang cuma main di dua bagian, dapat uang dan habisin uang. Itu bukan literasi, itu cuma siklus. Literasi finansial yang benar itu bukan soal jadi kaya. Literasi finansial itu soal lo punya kontrol, lo tahan banting, lo nggak panik di kondisi buruk, lo nggak gampang ditipu, lo bisa bangun masa depan yang sustainable. Jadi kalau ada orang bilang, gue pengen literasi finansial biar kaya, gue bakal bilang, bagus, tapi kalau tujuan lo cuman kaya, lo gampang kebakar, karena orang yang cuma ngejar kaya itu sering ngambil resiko tanpa ngerti resikonya. Dan begitu pasar turun, bisnis lagi seret, atau ada masalah keluarga, mental collapse duluan. Gua mau lo pegang ini. True financial literacy bukan tentang getting rich, tapi tentang control, resilience, dan sustainability. Kontrol tahan banting, bertahan panjang. Sekarang gua mau kasih lo gambaran realita yang sering kejadian. Ada orang gaji 10 juta tapi stabil, adem, hidupnya terukur. Ada orang gaji 100 juta tapi tiap bulan ngerasa kekurangan. Ada pengusaha omset miliaran tapi selalu kebakar cash flow. Ada investor profit gede tapi nggak bisa tidur karena portofolionya rapuh. Jadi kuncinya bukan besar kecil uang, kuncinya lo ngerti cara mainnya atau enggak. Nah, financial literacy itu berdiri di 7 pilar. Dan gua mau jelasin satu-satu, tapi bukan gaya seminar yang bikin ngantuk. Gua mau bikin lo kebayang, gua mau bikin lo relate, dan gua mau bikin lo bisa langsung ngecek diri sendiri. Gua bocor di pilar yang mana? 7 pilar ini urutannya penting, karena banyak orang loncat. Loncatnya gini, belum bisa ngatur cash flow, tapi udah ngomongin kripto. Belum punya dana darurat, tapi udah ngomongin investasi high risk. Belum ngerti perilaku borosnya, tapi udah nyalahin ekonomi lagi susah. Padahal yang susah kadang bukan ekonominya, sistem uangnya yang kacau. Pilar pertama, financial management, mengelola uang. Ini pilar paling basic, tapi paling banyak orang skip. Financial management itu intinya lo tahu uang masuk dari mana, keluar kemana, sisanya jadi apa. Simple kan? Tapi justru karena simple, banyak orang yang nggak lakukan. Gue mau lo jujur, kalau gue tanya sekarang, sebulan rata-rata pengeluaran lo berapa? Lo bisa jawab akurat atau cuma kira-kira? Kalau lo cuma kira-kira, artinya lo belum pegang pilar pertama. Di pilar pertama ada beberapa komponen. Cash flow, arus uang masuk dan keluar. Budgeting bukan pelit, tapi rencana. Debt management, utang sehat versus utang bunuh diri. Emergency fund, dana darurat. Basic protection, minimal lo nggak rapuh. Masalah terbesar manusia modern itu biasanya kebocoran kecil yang diabaikan. Bukan pengeluaran besar yang jarang, tapi pengeluaran kecil yang rutin. Contoh, kopi tiap hari, jajan impulsif, delivery karena mager, subscription yang nggak kepake, dan cicilan yang sebenarnya bisa dihindari. Lifestyle yang naiknya kebablasan. Gua nggak anti lifestyle, tapi gua anti lifestyle tanpa kontrol. Karena yang bikin miskin itu bukan menikmati hidup, yang bikin miskin itu menikmati hidup sambil pura-pura nggak lihat tagihan. Prinsip pilar pertama, lo nggak bisa grow uang yang lo nggak bisa manage. Kalau manage aja kacau, growth cuma mimpi. Checklist cepat pilar pertama. Gue punya catatan cash flow. Gue tahu biaya hidup gue. Gue punya dana darurat minimal 3-6 bulan. Gue punya utang konsumtif yang rusak cash flow. Kalau banyak enggak, berarti lo harus beresin pilar pertama dulu. Pilar kedua, behavioral and psychology finance. Perilaku dan psikologi uang, ini pilar yang paling sering bikin orang nggak nyaman karena ini bukan soal angka.
Ini soal ego dan emosi. Banyak orang kalah finansial bukan karena dia nggak pintar, tapi karena dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Gue kasih contoh yang paling umum. FOMO, takut ketinggalan. Gengsi, takut kelihatan nggak mampu. Impulsif, beli sekarang, mikir belakangan. Emotional spending, stres sedikit belanja. Overconfidence, merasa pasti benar padahal belum ngerti. Dan ini yang paling bahaya, financial identity. Ada orang yang identitasnya, gua harus kelihatan sukses. Jadi uang dipakai buat validasi, bukan buat masa depan. Lo sadar nggak? Banyak keputusan keuangan itu bukan rasional, itu psikologis. Misalnya, gue butuh mobil baru. Padahal yang dibutuhin bukan mobil, yang dibutuhin pengakuan. Gua harus ikut investasi ini, padahal yang dibutuhin bukan investasi, yang dibutuhin rasa aman dan harapan cepat. Makanya literasi finansial bukan cuma paham instrumen, literasi finansial itu paham diri lo sendiri. Salah satu kalimat yang gue pengen lo ingat, uang itu memperbesar karakter. Kalau lo impulsif, punya uang jadi lebih impulsif. Kalau lo disiplin, punya uang jadi lebih disiplin. Kalau lo suka pamer, punya uang jadi pamer lebih gila. Jadi pilar 2 ini kuncinya disiplin perilaku. Lo boleh belajar instrumen apapun, tapi kalau lo nggak bisa ngelola emosi, uang lo bakal bocor lewat keputusan bodoh. Pilar 3, investment literacy. Literasi, investasi, portofolio, dan capital growth. Nah, setelah pilar 1 dan 2 beres, baru masuk ke investasi. Karena investasi itu bukan penyelamat orang yang cash flow-nya kacau. Investasi itu alat untuk menggandakan sistem yang sudah stabil. Literasi investasi itu bukan hafal istilah, bukan tahu saham apa yang bagus, bukan ikut grup sinyal. Literasi investasi itu ngerti 4 hal, risk, return, time, dan behavior. Mayoritas orang fokus di return doang, makanya gampang ketipu. Begitu ada orang yang janji 10% per bulan, langsung masuk. Padahal yang benar itu kalau return tinggi, resikonya juga tinggi. Dan kalau ada yang bilang tanpa resiko, itu biasanya bohong atau bodoh. Gue kasih analogi, investasi itu kayak gym. Kalau lo baru sekali latihan, terus minta six pack besok, ya ngaco. Investasi itu proses konsisten, bukan sekali jackpot. Lo harus ngerti bedanya investing versus trading, asset allocation versus stock picking, diversifikasi versus all-in, compounding versus chasing. Dan yang paling penting, lo harus ngerti tujuan. Investasi tanpa tujuan itu kayak naik mobil tanpa arah. Jalan sih jalan, tapi ujungnya bisa nyasar. Contoh tujuan, dana pendidikan anak 10 tahun lagi, pensiun 25 tahun lagi, beli rumah 5 tahun lagi, dana freedom 15 tahun lagi. Tujuan menentukan instrumen, tujuan menentukan resiko, tujuan menentukan strategi. Pilar 4, aset portfolio dan wealth architecture. Ini pilar yang bikin lo naik kelas dari orang yang punya uang jadi orang yang punya sistem kekayaan. Gue jelasin simple, wealth architecture itu struktur, bukan cuma gue punya aset tapi aset gue disusun buat kerja. Ada aset konsumtif dan ada aset produktif. Aset konsumtif bikin lo senang sekarang tapi nyedot cash flow. Aset produktif bantu lo bertumbuh dan nambah cash flow. Masalah banyak orang dia punya aset tapi asetnya nggak menghasilkan. Atau lebih parah asetnya bikin beban. Contoh mobil mewah tapi cash flow kecekik. Rumah besar tapi maintenance bikin stres. Barang branded tapi cicilan panjang. Gue bukan anti itu tapi gue mau lo sadar. Kemewahan yang dibayar dengan stres itu bukan kemewahan. Wealth architecture itu juga ngomongin punya beberapa sumber income. Nggak harus banyak tapi terstruktur. Alokasi aset sesuai fase hidup, lihat keseluruhan balance sheet pribadi, aset versus liabilitas. Coba lu tanya diri lo, kalau besok income utama lo berhenti 3 bulan, hidup lo masih jalan. Kalau jawabannya enggak, berarti arsitektur kekayaan lo rapuh. Orang yang literate itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Pilar 5, tax literacy and optimization. Literasi pajak, legal bukan penghindaran ilegal. Ini pilar yang paling sering dihindari karena orang trauma sama pajak. Padahal pajak itu realitas mau lo suka atau enggak. Dan orang yang pinter bukan yang lari dari pajak, tapi yang ngedesain pajak secara legal. Pajak itu kayak aturan main. Kalau lo nggak ngerti, lo rugi. Tapi kalau lo ngerti, lo bisa optimisasi tanpa melanggar. Banyak orang rugi bukan karena pajaknya besar, tapi karena salah struktur bisnis, salah pencatatan, nggak ngerti deductible expense, nggak ngerti kewajiban versus hak, nggak punya perencanaan pajak. Gue mau lu pegang prinsip ini.
Tax planning itu bagian dari financial literacy. Karena net worth itu bukan cuma berapa yang lo hasilkan, tapi berapa yang lo simpan setelah biaya dan pajak. Dan kalau lo pengusaha, literasi pajak itu bukan opsional. Itu salah satu cara lo melindungi bisnis dan nama lo. Pilar 6, Financial Markets and Instruments. Memahami arena dan instrumen. Di pilar ini kita ngomongin, lo ngerti arena tempat uang bergerak, saham itu apa fungsinya, obligasi itu apa, reksadana itu apa, emas itu buat apa, properti itu kapan cocok, kripto itu posisinya apa, dan seterusnya. Masalah banyak orang dia memperlakukan semua instrumen seolah-olah sama. Padahal tiap instrumen punya karakter, volatilitas beda, likuiditas beda, resiko beda, horizon beda, dan fungsi beda. Saham bagus untuk growth jangka panjang tapi bisa turun brutal jangka pendek. Obligasi cenderung lebih stabil tapi return beda. Emas sering jadi hedge tapi bukan mesin compounding. Properti bisa bagus tapi likuiditas rendah dan butuh cash flow kuat. Kripto volatil tinggi, cocoknya porsi kecil untuk yang paham resikonya, bukan taruh seluruh tabungan. Kalimat kunci pilar 6, instrumen itu alat, jangan nikah sama alat. Banyak orang fanatik saham doang, kripto doang, properti doang. Itu bukan literasi. Literasi itu lo paham fungsi, lo paham resiko, lo paham kapan dipakai, dan lo punya strategi. Pilar 7, risk management and wealth protection, proteksi dan manajemen resiko. Ini pilar penutup, tapi justru pilar yang bikin semua yang lo bangun gak hilang. Karena gue mau jujur, hidup itu nggak selalu naik. Ada sakit, ada kecelakaan, ada bisnis turun, ada krisis, ada musibah, ada penipuan, ada keputusan salah. Orang yang literate itu punya satu mindset. Gue mau kaya, tapi gue nggak mau rapuh. Risk management itu mencakup proteksi kesehatan dan jiwa sesuai kebutuhan proteksi income, kalau sumber income lo satu. Diversifikasi risiko aset manajemen, leverage, dan utang, keamanan data, dan transaksi awareness terhadap fraud dan investasi bodong. Dasar perencanaan waris, minimal tahu arah. Banyak orang fokus grow tapi lupa protect. Akhirnya begitu kena satu kejadian, semuanya ambiar. Gue sering bilang, kaya itu bagus. Tapi kalau rapuh, itu bukan kaya, itu cuma tampak kaya. Sekarang gue mau rangkum semuanya biar lo kebayang gambaran besarnya. Financial literacy itu bukan satu topik, itu sistem. Dan 7 pilar ini sebenarnya membentuk satu alur. Manage, behavior, grow, build, optimize, understand, dan protect. Kalau lo ngerasa hidup finansial lo masih kacau, biasanya problemnya ada di pilar 1 dan 2. Kalau lo ngerasa udah jalan tapi lambat, biasanya pilar dan 3 belum benar. Kalau lo ngerasa kok banyak bocor padahal income gede, bisa pilar 5 dan 7. Kalau lo ngerasa gampang kejebak tren, pilar 6 dan 2 belum kuat. Sekarang gue mau kasih lo tindakan kecil yang bisa lo mulai malam ini juga. Ini bukan teori. Action plan 7 hari. Hari 1 catat semua pengeluaran 24 jam, gak usah so rapi, yang penting jujur. Hari 2 kelompokkan pengeluaran, kebutuhan, kewajiban, gaya hidup, impulsif. Hari 3 hitung biaya hidup bulanan rata-rata. Hari 4 cek utang, hari 5 tentuin target dana darurat pertama. Hari 6 tentuin tujuan finansial 3 tahun dan 10 tahun. Hari 7 tentuin strategi investasi sesuai tujuan. 1 minggu ini aja kalau lo jalanin serius, lo bakal merasa, oh ternyata selama ini gua kayak jalan gelap. Dan itu baru permulaan. Gua tutup dengan satu kalimat yang pengen gua tanam di kepala lo. Financial literacy itu bukan bikin lo kaya dalam semalam, tapi bikin hidup lo gak hancur dalam semalam. Kalau lo pengen gue bikin ini jadi seri konten, gue bisa pecah jadi 7 episode, 21 episode, dan template checklist yang bisa lo pakai buat hidup lo sendiri. Sekarang gini, pilar mana yang paling nendang buat lo? Komen aja pilar 1 kalau lo ngerasa cash flow masih bocor. Pilar 2 kalau lo ngerasa problemnya emosi dan impulsif, atau pilar lain yang sesuai lo rasa. Kalau banyak yang komen, gue lanjut bikin versi seri dengan contoh kasus lebih dalam.